Oke, selamat jumpa lagi di channel saya Legally Blind dengan saya Mas Boy, masih tentang pembahasan AC Milan. Teman-teman sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara ya, penghujung musim 2020-2021 dan juga termasuk di Liga Italia Serie A. Sisa tinggal satu pertandingan lagi. Dan sebelumnya dalam beberapa pertandingan terakhir ada beberapa catatan. Jadi performa Milan setelah kalah dari Lazio, ya kalah 3-0 ya dari Lazio, itu sebenarnya terus membaik ya. Menang melawan Benevento di kandang 2-0. Lalu kemudian pertandingan yang sangat penting ya, melawan Juventus, kita berhasil mengalahkan Juventus 3-0 ya di kandang Juventus dengan permainan yang sangat dominan ya. Ini sangat di luar ekspektasi, dan bahkan membuat tidak hanya kita berhasil melewati poin Juventus, tapi juga kita memiliki agregat yang lebih baik. 3-0 kita menang dan hanya kalah 3-1. Jadi kalau kita memiliki nilai yang sama dengan Juventus, kita berada di posisi yang lebih atas. Performa yang bagus itu kemudian dilanjutkan dengan performa yang lebih gila lagi ya, walaupun lawannya tidak sekelas Juventus ya, tapi Torino juga di Turin ya bermain. Skornya tidak main-main ya, 7-0 ya. Dan bisa aja 8-0 kalau atau 9-0 ya, jika banyak peluang yang masih bisa diselamatkan oleh kiper Torino. 7-0 Milan, kemenangan terbesar Milan setelah mengalahkan Inter dulu ya tahun 2001 ya, 6-0. Nah, ini kemenangan terbesar Milan. Kemenangan terbesar juga di Serie A ya, selisih 7 gol dan di sepanjang Serie A musim ini juga kemenangan terbesar. Bahkan Atalanta dan Napoli yang rajin mencetak gol ke gawang lawannya tidak bisa mencetak sampai 7 gol gitu ya. Dan performa ini bagus. Namun ketika melawan Cagliari, kita berharap kalau kita melawan Cagliari menang, kita sudah bisa memastikan posisi 4 besar untuk bisa lolos ke Liga Champions musim depan. Tapi ternyata lawan Cagliari kita tidak mampu mendobrak pertahanan Cagliari dan hanya mendapatkan skor 0-0. Ini adalah performa home lagi, yang mana kita kembali gagal menunjukkan permainan yang terbaik. Memang agak anomali ya di Milan di musim ini. Performa home mereka sangat buruk ya. Kalau di total hanya menghasilkan 30 poin ya. Dari total 18 ya, 18 pertandingan. Sementara di performa away justru Milan sangat hebat, bahkan melebihi Inter. Milan berhasil meraih 46 poin di pertandingan away musim ini. 7 poin lebih banyak dari Inter Milan yang merupakan peraih Scudetto. Dan bahkan di 5 klub top Eropa, 5 liga top Eropa maksud saya, Milan yang tertinggi performa away-nya. Posisi kedua diraih oleh Manchester City dengan 45 poin performa away-nya. Jadi Milan ini hebat di performa away. Tapi sisa pertandingan terakhir adalah melawan Atalanta, dan Milan wajib menang agar bisa mendapatkan hasil 4 besar. Bagaimana peluang kita melawan Atalanta? Pertandingan-pertandingan sebelumnya memang menunjukkan hasil yang kurang baik. 5-0 ya, terakhir kali kita bermain di di stadion di Atalanta. Lalu pertandingan sebelumnya di musim ini kita juga kalah 3-0 di San Siro. Kita harus menang dan mengalahkan Atalanta supaya bisa memastikan tiket 4 besar. Oleh karena kita tidak bisa berharap Juventus yang ada di posisi kelima
untuk bisa ditahan seri atau dikalahkan oleh Bologna walaupun bermain di Stadion Renato Dall'Ara. Yang kedua juga kita tidak bisa berharap Napoli dikalahkan atau ditahan seri oleh Verona, oleh karena Napoli sedang bagus-bagusnya bermain di kandang lagi. Jadi kita harus bisa mengalahkan Atalanta for whatever cost. Jadi yang paling penting buat Milan sekarang adalah menyatukan kembali semangatnya untuk bisa mengalahkan Atalanta di hari Minggu nanti. Atalanta juga baru saja kemarin ya, baru saja mengalahkan atau bermain di final Coppa Italia melawan Juventus. Bermainnya juga mereka sangat-sangat full tim ya, dengan semangat tinggi. Walaupun kalah 2-1 dari Juventus, tapi mudah-mudahan ada sebagian pemain utama mereka yang terkuras energinya. Jadi kita bisa berharap bisa mengalahkan Atalanta. Apalagi form away kita baik sekali musim ini, ya, terbaik 15 kali kita menang di kandang lawan musim ini, ya. Itu di sejarah Serie A itu yang terbanyak bersama-sama dengan Inter ya, 15 kali kemenangan. Itu terbanyak, dan kalau kita menang melawan Atalanta kita akan menjadi pemegang kemenangan away terbanyak sepanjang masa di Serie A, 16 kali kemenangan. Jadi kita berdoa semoga Milan bisa mengalahkan Atalanta. Bagaimana line up-nya? Jadi sepertinya Pioli akan tetap memainkan line up kemenangannya yang ketika mengalahkan Juventus dan Torino. Tidak ada Ibrahimovic memang, tapi kembali akan diandalkan Rebic di lini depan, dan mungkin Brahim Diaz akan bermain sebagai second striker. Lalu ada Çalhanoğlu dan Saelemaker. Di lini tengah, di lini double pivot tetap Benacer dan Frankesi, dan di belakang sepertinya kembali Fikayo Tomori akan didahulukan daripada Alessio Romagnoli. Kita berharap semoga Milan bisa menang, sehingga kita bisa merengkuh posisi 4 besar. Ya, kalau kita menang kita akan meraih posisi kedua ini. Sangat membanggakan ya. Walaupun kita sempat di posisi pertama dalam waktu yang lama. Jadi berapa skor yang saya prediksikan? Saya tidak mau setengah-setengah karena Atalanta ini bermain tidak pernah bertahan ya. Jadi either menang banyak atau kalah banyak dia. Jadi karena Milan sangat membutuhkan kemenangan dan Atalanta tidak suka bermain bertahan, maka saya memprediksikan tanpa ragu ya, tanpa malu-malu saya bilang Milan akan menang 2-0 melawan Atalanta. Jadi kita akan bisa meraih posisi Liga Champions. Apalagi Milan sudah keluar dari UEFA Super League, dari European Super League ya, yang mana sekarang tinggal menyisakan Madrid, Barcelona dan Juventus. Maka Milan berpeluang besar untuk tidak disanksi oleh UEFA dari kejuaraan Eropa. Sementara Juventus dan Real Madrid dan Barcelona masih berpotensi untuk di-exclude. Nah, ini juga menjadikan ada kemungkinan kedua ya. Kalau Milan misalnya gagal meraih top 4, bisa aja Milan berharap bahwa Juventus dikeluarkan ya dari atau di-ban dari Liga Champions. Tapi itu adalah harapan pecundang menurut saya. Jadi kita harus berusaha untuk bisa menang dulu sekarang. Oke, skor 2-0 prediksinya. Mudah-mudahan kita bisa menang. Forza Milan. Bye.